baru minggu yang lalu lah keluarga kami berkumpul, masjid tua ya yang dibangun di tahun 1717 kemarin kick off untuk pembangunan renovasi dengan nilai renovasi tahu nggak berapa saudara-saudara? Di Agustus tanggal 17 ya kita kick off kami. Jadi dananya itu dari Pemprov teman-teman gitu ya. Saya nggak tahu sih cuma mengatakan dana miliaran dari keluarga dia atau gimana ya, terserah dia itulah. Intinya ini ya, masjid itu lama gitu yang direvitalisasi karena sudah masuk cagar budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Tek TV. Ya teman-teman, kita bahas permasjidan lagi ya. Kalau misalkan dulu kita pernah ngebahas tentang dengan Ustaz Tabrani ya, tentang masjid di Spanyol, di Sevilla kayak gitu. Tentunya ini kita akan ngebahas lagi masjid ya teman-teman. Ini tentang Masjid Al-Mansur ya, yang didirikan sudah lama sekali. Jadi soal renovasinya. Nah teman-teman, ada video ya yang berkaitan dengan video ini yang mana Yusuf Mansur itu merasa apa ya, kayak sombong sekali gitu sebenarnya ya. Sebenarnya seperti apa sebenarnya? Pokoknya intinya sombong gitulah. Teman-teman kita lihat dulu videonya. Yuk check it out. Saya menceritakan ini bahwa Petren secara sunnatullah udah melewati ini semua. Nah, fase-fase inilah fase-fase yang sangat ilahiyah banget. Sunnatullah betul. Saya mencontohkan pada kesempatan kali ini Al-Mansuriyah. Sempatlah kemudian Al-Mansuriyah masuk fase-fase yang disebut ujian nggak enak. Ada kemudian sedikit gangguan antar faksi, antar kemudian anggota keluarga, antar kemudian turunan. Pecah-pecah, ribut ya ribut, berselisih ya berselisih, luar biasa. Sampai ke pengadilan, sampai ke kepolisian. Tapi hebatnya, ya, semua meyakini bahwa masalah itu akan selesai. Semua itu meyakini masalah itu akan baik. Semua meyakini semua akan bersatu kembali. Semua meyakini ada sesuatu yang sedang terjadi. Dan semua itu baik-baik saja. Al-Mansur kemudian memasuki fase itu. Fase di mana turun juga semua santri, semua wali santri, semua murid, semua wali murid. Banyak kemudian faktornya. Salah satu di antara faktor yang bukan saja internal adalah eksternal, yang nggak bisa ditahan oleh internal. Salah satunya adalah migrasi besar-besaran penduduk kampung Jembatan 5, Kampung Sawah Jembatan 5, migrasi besar-besaran karena adanya penggusuran juga besar-besaran. Turun teramat drastis. Ya. Fase itu kemudian dengan sabar dilewati oleh tetua-tetua, dilewati oleh orang-orang tua, dilewati oleh keluarga, dan kemudian tanpa sadar ternyata salah satu maksud Allah adalah Al-Mansur menjadi Al-Mansur baru. Yang satu pindah ke Bekasi, yang satu pindah ke Parung, yang satu pindah ke Depok, yang satu pindah ke Pasar Minggu, yang satu pindah ke Bogor, yang satu pindah ke bahkan Jawa ya. Kemudian ada yang keluar Jawa, termasuk orang tua kami dan saya gitu. Yang hari ini kemudian memunculkan entiti baru yang namanya Darul Quran. Di sini ada teman-teman Darul Quran, ada teman-teman PPPA, ada Mas Gofur, ada Mas Dewi, ada Mbak Dewi Kartika, ada kemudian teman-teman PPPA Darul Quran, ada Kiai Tarmizi, Kiai Jamil, Kiai Sani.
Bila kemudian ya kami tidak bermasalah saat itu, yang disebut baik-baik saja menurut seorang mukmin, karena Allah dan Rasulnya pernah berkata bahwa ajaban li amril mukminin, baik-baik terus itu urusan mukmin itu, hebat betul urusan mukmin itu, sangat mengagumkan urusan mukmin itu. Kenapa? Nggak ada yang jelek. Bila saat itu kemudian sebagai sebuah lembaga tidak ketemu masalah, ketemu lembaga yang tidak ada masalah, dia justru tidak akan berkembang menjadi ini dan itu. Al-Mansur kemudian menyatu kembali, ya, bergerak dan bersatu. Baru minggu yang lalu lah keluarga kami berkumpul, masjid tua, ya, yang dibangun di tahun 1717 kemarin kick off untuk pembangunan renovasi dengan nilai renovasi, tahu nggak berapa saudara-saudara? Di Agustus tanggal 17, ya, kita kick off, kami kick off, masih ada orang-orang tua, masih banyak kakanda-kakanda kami, kakanda saya, abang-abang saya mempersilahkan mereka-mereka yang maju, ada Kiai Tapib, ada Kiai Hanif, ada Kiai Yayat, ya, ada juga mewakili dari nyai-nyai yang lain. Kami kemudian dengan bantuan banyak sahabat-sahabat dan keluarga-keluarga besar yang lain yang cinta dengan Al-Mansuriyah, kemudian mengucurkan dana kurang lebih 100 miliar rupiah untuk membangun masjid kedua tertua di Jakarta 1717, yakni Masjid Al-Mansuriyah. Tidak ada hari ini bila nggak ada gedebak-gedebuk yang lalu. Apakah orang-orang suka bilang, wah Al-Mansuriyah tutup? Iya. Wah Al-Mansuriyah gelap? Betul. Wah Al-Mansuriyah hancur? Iya. Oke, itu teman-teman videonya, itu tentang Masjid Al-Mansur ya. Di sini ada yang menarik teman-teman. Kenapa? Di sini ada berita. Sebenarnya saya udah tahu sih sebenarnya video ini dari tahun ke tahun. Teman-teman bisa nanti lihat lah dari tahun ke tahun itu sebenarnya perubahannya seperti apa. Nanti saya bisa perlihatkan sebenarnya ya. Teman-teman bisa lihat nanti di samping sini ya, perubahannya seperti apa. Nah, cuma saya akan memperlihatkan di sini ada dari tempo.co. Revitalisasi Masjid Al-Mansur, Anies Baswedan jangan sampai 4 pilar keropos. Catat ya, yang renovasi ini Pemprov DKI. Sebenarnya saya tahu ini adalah cagar budaya sebenarnya. Tapi ya gitulah Yusuf Mansur ya. Biar lebih enak seperti ini kita lihat bacanya. Tempo.co.id. Tempo.co ya. Di sini 2021 8 Oktober. Gubernur DKI Anies Baswedan meresmikan proyek revitalisasi Masjid Al-Mansur di Jembatan 5, Tambora, Jakarta Barat pada Jumat 8 Oktober 2021. Menurut Anies, selain satu alasan revitalisasi adalah sejarah masjid tersebut dalam perjuangan merebut kemerdekaan di masa lampau. Selain itu, kondisi Masjid Al-Mansur memang membutuhkan pembaruan. Usai menjalani sholat Jumat di sana, Anies bercerita saat pertama kali dirinya datang ke masjid itu 3,5 tahun lalu. Waktu itu sambil selesai acara, saya menyaksikan masjid bersejarah ini, masjid yang didirikan tahun 1717. Dan masjid ini penuh sejarah serta berpengaruh besar, punya catatan perjuangan tersendiri, ujar Anies, dikutip dari keterangan tertulis resmi di situs ppidjakarta.co.id. Menurut Anies, di awal kemerdekaan tak banyak tempat yang mengibarkan bendera merah putih. Namun Kiai Haji Muhammad Mansur yang disebut Anies dengan panggilan Guru Mansur mengibarkan bendera merah putih di masjid tersebut. Anies mengatakan masjid yang terkenal dengan 4 pilar itu harus dipastikan tetap berdiri kokoh, bermanfaat untuk generasi selanjutnya. Jangan sampai 4 pilar itu keropos dan akhirnya kita menyesal. Maka dari itu disiapkan dengan baik sehingga insya Allah dapat diselesaikan sebelum bulan puasa tahun depan, artinya 2022 ya.
Kegiatan revitalisasi ini menurut Anies adalah bentuk komitmen Pemprov DKI merawat objek sejarah ibu kota. Sebelumnya Pemprov juga merevitalisasi Gereja Immanuel. Kami ingin tempat ibadah Jakarta yang punya sejarah dirawat, dikembangkan, dan direvitalisasi sehingga kita dapat menjalankan untuk generasi anak cucu kita, ujar Anies Baswedan. Jadi dananya itu dari Pemprov, teman-teman, gitu ya. Saya nggak tahu sih Yusuf Mansur mengatakan dana miliaran dari keluarga dia atau gimana, ya terserah dia, itulah. Intinya ini ya, masjid itu lama gitu yang direvitalisasi karena sudah masuk cagar budaya. Kenapa masjid itu menjadi nama Al Mansur? Ya mungkin karena Guru Mansur ngajar di sana gitu ya. Jadi nggak bisa dikaitkan antara misalkan Yusuf Mansur dengan revitalisasi ini. Kenyataannya apa? Kalau misalkan Yusuf Mansur mau merenovasi, ya dari dulu udah renovasi, katanya banyak uangnya gitu ya. Kenapa nggak mau renovasi gitu? Ya memang bukan hak dia pada faktanya seperti itu. Mungkin seperti itu ya. Tapi ya omongan dia jadi aneh ya. Nah, memang kalau orang yang suka pencitraan kayak gitu, kadang-kadang mengaku inilah, mengaku itulah gitu ya. Tapi ya sudahlah, teman-teman bisa mengambil kesimpulan. Jadi kalau ada ucapan yang memang diungkapkan dilebih-lebihkan seperti itu, bisa jadi itu ungkapan itu tidak sesuai dengan fakta gitu. Jadi seperti yang kita katakan, bahwasanya jangan terlalu fanatik pada seseorang itu. Karena ketika Anda terlalu fanatik pada seseorang tanpa melihat dari apa yang dia katakan, konsep-konsep yang dia bangun, terutama rekam jejak dia, itu teman-teman bisa terjebak. Kenapa? Saya tahu ada beberapa orang yang memang ada di belakang Yusuf Mansur kayak gitu, yang ya ininya kayak gitulah. Nanti kita bahas lagi ya teman-teman. Sampai sini jangan lupa like, subscribe, dan komen. Jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.